يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-iman wal islam fi qulubina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul ula. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiquna al-awwalun. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad ma khalaqta aflak. Wa fi hadisil ukhar, addibu auladakum bisalasatin khisal, bihubbi nabiyyikum wa bihubbi ahli nabiyyikum wa bihubbi tilawatil Quran.
Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para tengku, para ustaz yang dalam doa kita harusnya senantiasa berdoa atau Allahu waqa'ah, semoga tengku-tengku kita panjang umur semuanya, amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para tokoh kita, ya, dalam hal ini mantan wakil bupati kita Bapak Bohari, dan juga anggota DPRA kita Bapak Junaidi, yang insya Allah sudah 2 kali ketemu dalam acara yang diridhoi Allah, insya Allah, amin. Moga-moga istiqomah, amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Penghulu kita beserta perangkatnya, ini juga kita perlu doakan, karena jarang yang ngedoain penghulu. Ratu-ratu demo, amin. Dikan kan doa ke penghulumu mah penang. Enggak, dia mau jujur saja. Dan demo ngenaratikan begitu boleh. Desa orang maling, oh iya penghulu maling ni pun lah kagak kan. Kalau ada maling sekalipun, kalau maling disumpahin, tidak didoain, kira-kira mau ubah tak? Lo kalau nangko kan disumpahi, mau ubah tak? Sumpah pun tak mau ubah. Malah dia doa lah kemungkinan mau ubah. Dia begini kaedah doa ke pejabat-pejabat. Moga-moga kita doakan pejabat terkerina, amanah dan istiqomah, amin. Tak tahu amin ke mau boleh BLT. Yang saya muliakan, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat tendanya. NDP polu bantu tu Sitong Gelu, tokoh-tokoh tu hebat-hebat. Polu kita doakan. Sebab kata ulama, apabila satu tempat tidak ada tokoh lagi, satu kampung, satu desa tidak punya yang disegani lagi, maka ibarat hutan tanpa harimau, ibarat rimba tanpa singa. Mambiak kalak sitok peni Istanbul, maka perlu kita doa kerang tu Sitong Gelu, tokoh-tokoh Sitong Loda, karena gegara ini kalak segan banta salah satu. Tidak percaya juga. Misalnya Istanbul malam naik tokoh adat, pahai dan meradat, pahai caci kalah, leceh ke kalah. Ke-10 kerana kita doakan semoga tokoh-tokoh tanda Kang tua Sitong Gelu sehat selalu, selamat, panjang umur, amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para panitia kita yang luar biasa, satu inovasi di Aceh Tenggara. Manga pernah kujumpai bagi Istanbul dan acara maulid pakai infokus. Munggu modern tadi. Modern. Dia cara kita dulu layar tancap dia. Alhamdulillah peningkatan. Moga-moga sebagai pelopor kerana kita mulai maju, insya-Allah, amin. Semoga diberikan kesehatan, semoga terus memajukan masyarakat, insya-Allah, amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati jemaah Majelis Ilmu, Majelis Maulidin Nabi Muhammad SAW, yang insya-Allah
turun rahmat, turun syafaat. Karena dalam riwayat yang sahih, jangankan muslim 100%, jangankan mukmin 100%, Abu Lahab saja yang gara-gara maulid Nabi ditangguhkan siksanya sebagian di alam barzah dan bahkan akan dilanjutkan di alam akhir. Kenapa demikian? Karena senang tebakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, moga-moga kita kerana dapat syafaat insya-Allah. Amin. Baik, ibu bapa jamaah maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah bagas pemida kita tong diberi hidayah dan taufikna oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemauan dan kemampuan. Karena dia tak lekat dua perkara dia, malah jaminan kita tak wala tamutunna illa wa antum muslim. Dua perkara dia nyebab ke kita insya-Allah memegang akidah hingga akhir hayat. Dan gara-gara ini perlu kita syukuri, karena buai kalah dia berdarah, karena malah lekat dua perkara. Lek sinangan tapi tak mampu, tak suruh mengkat masjid. Lek si mampu tapi tak roh, tak penangan, ada lebih boleh. Maka alhamdulillah kita dipilih Allah dari 6 miliar isi dunia sendah ada. Kita dipilih Allah yang lengkap hidayah dan taufiknya sehingga mampu melangkah mengayun tangan menuju majlis yang mulia. Semoga kita dinikmati Allah senang nikmat-nikmat selanjutnya dengan minimal ucapan alhamdulillah. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin. Baik ibu bapa jamaah maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hari pasakuro dia berbuih tomatu bagi si mendil-mendil lagi dah. Isi kijemu si roda berong cut tuah ni dah. Polu perkenalan tu leh. Polu makan di tandai aku. Ini luas. Polu perkenalan. Baik. Nama Muhammad Yani. Asli malah jelas. Kepukir bekan. Apa si jelasnya? Kuta awak, kuta ame, kas telah ya. Apa si jelasnya? Engkau ubatkan dulu. Hendak jelaskan dulu. Apa si jelas? Kuta awak, kuta ame, kas telah ya. Basic tapi tak jelas tu. Kandu nak nimpul sini bakal ubat. Asli kandu nimpul ke lahir ni terandam. Awo almarhum asli kute gumpang doho telingga. Ame simpang rumah lawi gue. Anak apa? Hah? Gumpang. Lahir aku terandam. Terandam. Majelah itu. Suruh nimpul ke majelah. Cud hari ni cang lari. Sekolah ni SD Doho Stadion STN Pulau Nas. Tamat SD mengket pesantren Darul Iman Lawi Pola. 6 tahun ni adik sok tamat SMA. Lanjut mempesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura Jawa Timur.
Selesai Madura mengket pesantren Gontor Darussalam Gontor Ponorogo. Selesai hari-hari lanjut pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, tempat almarhum Gus Dur mantan presiden. Selesai Tebuireng lanjut pesantren Al Munawwir Kerapiak Yogyakarta. Selesai Jogja langsung belajar Thariqah Qadariyah Naksabandiyah pesantren Ciamis Suryalaya Jawa Barat. Selesai Ciamis hari lanjut pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat. Selesai hari lanjut tule belajar Thariqah Qadariyah Naksabandiyah Kalimantan Selatan Kota Martapura tempat abah guru sekumpul. Selesai Kalimantan hari belajar tule pesantren Al Iman Pandeglang Banten. Karena dagi di Jawa Timur S1 hukum, lanjut di Universitas Pajajaran Kota Bandung Unpad S2 Hukum Tata Negara, spesialis perancang undang-undang. Bagas pedalanan ngajar di kampus-kampus di Bandung. Salah satunya Institut Teknologi Bandung ITB, tempat Presiden B.J. Habibie almarhum. Kemudian ngajar di UIN Sunan Gunung Jati Kota Bandung. Kemudian ngajar di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Kemudian ngajar di Universitas Islam Nusantara Kota Bandung. Kemudian mahan pesantren di Bandung. Kemudian mahan majelis taklim di Bandung. Total keliling 25 tahun. Baru balik mencane karena permohonan orang tua, sidang go metul, go sakit-sakitan, akhirnya balik tulai mencana. Dikasih jarangkan dulu dah, sebabnya akhirnya tak saling nandai. Diperkenal, menggo cukup, lek tulai, mendak lek nang, orang sengaja dah kucuni ke kadungkit tulai. Umur 43 tahun. Orang rumah asli Bandung. Anak telu. Ini sengaja kucuni ke kasih nambahin nanti. Tentu balik hari-hari anda hari kalau buah hari. Adu sukun dah suhung ni. Perkenalnya cukup. Dah cukup. Kita mengkat bahas maulid. Lo selek lah. Ni perbesar. Karena ada sistem modern de maulid. Tapi sebelum kita bahas, ini pergi langsung. Ni ujungnya. Terus. Geser kiri dulu. Kiri turun. Ini. Saya tinggal enter. Baik. Sebelum kita bahas maulid, kita baca ke solawat. Karena hakikat maulid adalah solawat. Walaupun anak-anak tegil go solawat. Bagas hukum fikih malet sah de anak ni bawah 7 tahun. Azan ndak sah, solawat na malet sah, sembahyang ndak sah. De ni bawah 7 tahun. Namanya tamyiz. Lo telu umur tenda ni bagi bagas fikih. Tamyiz, taklif, baligh. Tamyiz 7 tahun nangkih. Taklif 10 tahun. Baligh 15 tahun nangkih. Jadi delot pe baca solawat dai manga ni catat sebagai yang sah dibaca. Tapi lo riwayat hadis, apabila satu majlis tidak dibacakan solawat,
Maka yang hadir di malam itu, hadir di perkumpulan itu, bagaikan bangkai di sisi Allah. Na'udzubillah. Maka perlu kita bacakan situ solawat sebagai nandai dan menyelamatkan diri bagas majlis. Semoga kerana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi solawat kita baca ni solawat Dubai. Solawat khas nang Ro Aceh Darussalam. Gelar kitabnya Maulid Al-Barjan. Al-Barjan. Tolong dibaca anda tahu. Ni ngora aku. Benih model. Belon tong ingat ikuti. Isi sing ikut isi jadi hijab mastura fid dunya wal akhirah. Jadi benteng geluh dunia akhirat. Isi sindak na ingat geken. Degeken la'allakum turhamun. Kadang dapat rahmat, kadang tak. Tapi minimal geken dia tak na ingat. Moga-moga ingat. Kerana ngidak ke sebuah ini dia masak kat malam buah pingat. Meletong buah dua macam berjanji lah. Malut na'udzubillah. Kita ingatkan moga-moga lesi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Salam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pemanasan kadang tong lupa-lupa ingat. Si kedua tu moga-moga ingat. Amin. Ni ma yakin kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah salamun alaika Allah Allah. Ya Rafi'a syani wa Allah
أهيل الجود والكرم يا رسول الله. Ya Rasulullah, salamun alaika Allah Allah, ya Rafi'a syani wa darji afatayyaji lanjut. Kita baca ke baik untuk maulid dia begini. Kak Zul ini mai gaduh tu lain. Ini tu. Langsung maulid Nabi, teks berjanji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismi dhatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ala lahu wa awla wa usalli bihamdin mawaridu sa'igatul haniyah mumtati'an minasyukril jamili maqaya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqili fil uraril karimati wal jibal wa astamni Allah ta'ala ridwanan yakhussul 'itratan tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu as-sahabata wal atba'a wa man wala wa astajdi hidayatan lisuki subulil wadiyatil jaliyah wa inzam minal wawayati fi khitati khatai wa khutam wa ansur min qissatil maulidil nabawi nurudal risalal abqariyah naziman minan nashabi syarifi qadam tuhallal masami'u bi'ula wa asta'inu bi'aulillahi ta'ala wa quwwatil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Attirillahumma qamarul karim bi'arfin shadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa
Lo singa mabuang pe au keri au innalillahi po kasina baca situ lari tu dah digat pagi dengan itu lo baca mesin dah malam kan baca kan kitab kan okey kai gelah kitab ni ha matan takrib oh iya tuan ni masa hilal pindah lewat ke matan takrib tu dalam baca lah didikan pun bagi baca berjanji kita pak tu dah insyaAllah kita baca tu bagi masa tempu tepi kan malam ni baca ni dubi kan pun boleh baca ni lah tengah dia ingat itu dah malam ni nalillahi baik kita bahas maulid dia pakai slide sekali dia malu kita selain ni Turki dia Turki kita Istanbul Turki dapur Erdogan lagi dapur Erdogan nanti baik kita bahas maulid pakai slide orang tahu orang jelas tu tapi ini slide standar kitab si paling teruk endemia kai kitab paling teruk gelana khulasah nuril yaqin 3 lembar ini paling teruk ini sinjadi buku-buku agama mulai TK sampai SMA ini sekolah umum ini kitabnya Khulasah Nuril Yakin Jinggo Pahir kan tu ingat kai di pertama lahir subuh Senin 2 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal sekilas tapi dia bagas kitab lebih tinggi jelas kena subuh siapa nak subuh yang dimaksud adalah fajar sodik fajar ada 2 fajar kidib fajar sodik Nabi lahir fajar sodik menjelang waktu subuh akhir masa sahur awal waktu subuh hari lahir Nabi 12 Rabiul Awal Hijriah atau yang dimaksud tahun gajah bukan Hijriah. Kemudian Masehi tahun 571 Masehi. Tolong bagas kitab Khulasah Nuril Yakin. Tapi kitab lebih tinggi tanggal 22 April 571 Masehi. Disebut miladiah karena kelahiran Isa Al-Masih. Disebut tahun gajah karena peristiwa Abraha. Ini yang dimaksud kelahiran. Tapi di bagas kitab lebih tinggi ada lo 2 kelahiran. Ada maulid ruh atau maulidin nur bagi Nabi. Lot karena maulidul jasad. De maulidun nur kelahiran cahaya. Ini lahirnya 700 tahun 700.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Jadi siapa nasi kita yakini dua-duanya. Kelahiran Nur Muhammad 700.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ada. Kitabna naik bagas kitab Khulasah Nuril Yakin. Kitabna bagas kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini singgung tarekat-tarekat. Jadi secara tarekat lahiran Nabi didahului sebelum penciptaan alam 700.000 tahun. Bagas kitab Sirul Asrar. Kemudian Maulidul Jasad. Maulidul Jasad
Ni mulai sebelum lahir. Sebelum lahir Nabi Muhammad, dari kelahiran nur dai tebekan kelahiran jasad, edilat peristiwa-peristiwa. Kita ambil peristiwa yang paling dekat dengan kelahiran Nabi, yaitu peristiwa kehamilan Sayyidatil Aminah binti Wahab radhiyallahu anha. Ni masa-masa siwah bulan kandungan, kira-kira mendekati kelahiran jasad. Pada saat menunggu kelahiran jasad Nabi, roh bisikan malaikat tebakan Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bisikan dua perkara. Pertama, masalah gelar Nabi, siapa nama Nabi. Yang kedua, nahan ni bisikan apakah kedudukan Nabi ketika akan dilahirkan. Dua perkara dia dibisikkan oleh malaikat di telinga Aminah binti Wahab. Hai Aminah, kotoh ki isi sedang kau kandung no. Kata Aminah, apa mekutok? Sebab zaman kuda malah USG. Apa ngelak USG zaman ni malah kita toh isi si bagas. Ketahuilah wahai Aminah, bahawa yang kau kandung adalah Sayyidul Basar wal Insan wal Nas. Dia adalah penghulu manusia jasad, manusia ruh, manusia dalam komunitas. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rahmatan lil alamin. Si kau kandung no wahai Aminah adalah manusia yang unggul, manusia yang segala pemimpin-pemimpin. Terkejut Aminah, karena aku jemi biasa, kai gak ngandung jema luar biasa. Terkejut. Manga selesai terkejut ni bisikkan perkara kedua. Wahai Aminah, tahukah, udahkah ada nama yang kau persiapkan untuk calon cabang bayi? Kata Aminah, manga terfikirkan aku. Putih Maibe, suami kuari Abdullah bin Abdul Muttalib. Moga-moga sida gelar singgo simpan sida untuk anakku debat. Kata malaikat, wahai Aminah, tidak boleh diberi nama selain nama Muhammad. Terkejut oleh Aminah. Kai kata su Muhammad. Sebab zaman ini malah buah pergi menggelar Muhammad. Bagi si asing gelar ibarat itu ibarat. Misalnya lo di Istanbul dia lah anak gak gelar kena Firaun misal. Mengko asing ni. Mabuah pe gelar ke anaknya galwa kena anak lagi menggelar Firaun. Tambah ini ujungnya tulis Firaun al-Istanbuli. Mengko maka ni. Terkejut kan Aminah, kai kasih kata su Muhammad buai ni gelar. Lo dua alasan minimal. Kata Syekh atau Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam kitab Fathul Mu'in. Kata Syekh Abu Bakar Sata dalam kitab I'anatul Talibin. Perkara diberi nama Muhammad karena ada satu hadis. Kelak ketika manusia berkumpul di pintu surga, mudah-mudahan kita si kumpul di pintu surga ya, amin. Lalu pengumuman malaikat Ridwan nari, ayuhan nas man minkum ismuhu Muhammad falyakum bikaramatin nabiyikum. Pengumuman kandu-kandu singgo baris di pintu surga no. Isi si gelar Muhammad, isi sila bagah KTP kakana, akte na, rapot na, ijazah na, menggelar Muhammad, falyakum, silahkan berdiri. Masuklah surga dari mana yang kau mau. Kau lebih dulu masuk surga ketimbang gelar-gelar si lain. Ni lo ni Istanbul gelar Muhammad lah. Lah. Ni mengaku gak pe.
Kalau gelar Muhammad ada lah. Ulang jauh hari gelar ni tangan dah mulai sedar. Tadi kan dulu. Sebab isi sila gelar Muhammad, ia pertama mengkat surga ketimbang gelar si lain. Ni. Dia gelar tu Jainul tak budi dia. Muhammad tambahi muka nak. Kan juga pertama muka surga. Apa dalilnya? Bukai kitab Ihya Ulumuddin. Hadisnya jelas. Bukai kitab Fathul Mu'in. Bukai kitab I'anatul Talibin. Dilan lalalang tulin gelar bahan. Lo dijauh deh. Mudah-mudahan ada malam amin. Ya Allah ada pilih. Gelar kena anak-anak hantu. Ni. Ketera mengangkat tadi. Jauh dari nama Muhammad. Jadi mulai kandung, mulai sedah tambah ke gelar Muhammad. Kunediko. Simahan gelau ya kami, nenek kami, uak kami. Apa mungkin kami mahan gelau. Tusuk 3 pagi kami demo di Sduk Capil. Hei. Tusuk gandu ni. Isi sinangan mengket surga pertama. Gaji di gelau nak pakai. Ni, pagi laus kita bedih di Sduk Capil. Mbah kakak tu. Alhamdulillah Allah ijtihad ulama. Anggung redam kat dia. Tadi kita dah. Mumlohe ke. Kai pahe lebih menarik makan ni ketimbang awe beli. Atau kadu semangka sakat awe pun berak. Mungkin lebih menarik jadi ni. Lanjut. Dah timai be kalano dah. Semangat ke dah. Dah kasi redang ni ke semangat juga dia. Ini fokus tu rasa dah. Kalau ni sekut dia dah. Fokus kan tu dah. Ni mendak ni. Ini tadi ke memang redang. Lanjut. Ni buat dulu lanjut. Mengilau yang dah ingat tu. Nasi meredang-redang dia hei kai lapar ke dia nak di ilmu dia. Ha? Lanjut. Baik, lanjut itu lanjut. Lanjut. Bang apa kau dah? Baliklah kita balik. Masa sakit buat apa? Ha? Jainul ni mengingat-ingat. Lanjut. Bantu Isah maulid dai dekat hantu lekat. Mago kedua lih nano. Kai kan jumpa bongi ke hantu betul. Acara maulid jumpa nak hantu. Lanjut. Bang apa kau dai? Ha? Bang mangan ke tu ni? Tadi ke lah ni. Bang Muhammad mana maulid dah. Kisah ni dai. Melawan tu sih. Kisah maulid negeri bang gelar Muhammad. Penjelasannya bang lo kalah mahan gelahan. Begu macam-macam. Dia akan terakhir masuk surga. Dia kuni ni lisidak lo gelar Muhammad lo ijtihad ulama. Mulai kanduge hadis dah tambah ke bagasati tu ya Allah. Baru ende kuge hadisnya. Dekah nak kami maulid walau puluh tahun umur ma pernah kuge maulid begenda. Ende nge kuge hadisnya ya Allah. Pongi dari ku tambah ke gelarku Muhammad Zainul. Setuju? Setuju? Malah ini Edi denangan ke surga pertama ketimbang gelar sila. Perkara hadis kedua lebih hebat pula.
isi silot gelana pakai Muhammad. Ende bagas kitab kasih patus saja syarah Safinatun Najah. Isi silot gelana pakai Muhammad, maka selama nama itu tertulis delok tulisan gelana dituliskan bagas kitab, dituliskan bagas kotas, dituliskan di dinding, dituliskan apa pe. Selama gelana lo tulisan, maka selama itu gelana merahmati dan memberkahi hingga akhir kiamat. Di mehebat negara Muhammad. Delo gelana pakai Muhammad kan tuliskan ni apa pe. Selama lo tulisan gelana silo pakai Muhammad dige, selama ini berkahi geluh dunia pun ken dosa tu, ni mudahkan urusan tu. Kemudian dikabulkan hajat-hajat dulu. Jadi mehebat gelar. Jadi dengolo gelar tu pakai Muhammad, ulang ni singkat. Gelar Muhammad ke M lalu. Kai mencret. Gelar Muhammad tulis kena mo. Gomoh ki jema lagi. Gelar Muhammad singkatnya MHD. Mau boleh hadis dah. Delok gelar disingkat begini, mau boleh hadis dah. Jika ditulis nama sempurna Muhammad, selama nama itu masih ada dalam tulisan, selama itu diampunkan dosanya, dimudahkan urusannya, dikabul hajat-hajat. Ini membelit gelar Muhammad. Ini kisah tentang kai kasini kai Muhammad. Baru kemudian setelah dibisikkan dua perkara, mulas metuku Aminah binti Wahab langsung menuju kelahiran yang jadi bidana bernama Suwaibah. Isi bidan kelahiran Nabi gelarnya Suwaibah, yang kelak menjadi ibu susuan pertama sebelum Halimatus Sa'diyah. Itu kelahiran Nabi. Lahir waktu subuh. Lahirnya bagaimana? Selain nelon ni hari. Ketika kelahiran pertama keluar cahaya. Kai kasega luar cahaya ni sida lahir. Kadang lonan penungkun kai kase Nabi lahir mencahaya. Kita lahir gelap, aku dah mencontoh gelap. Kai sebab Nabi lahir diutus malaikat, dan malaikat yang diutus itu dalam kitab Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Jilani, karena malaikat yang diutus itu bersolawat di kala kelahiran Nabi. Depot kandu pagi lot kala si kelahiran solawat kandu ni keliling. InsyaAllah itu anak itu bayi lahir bersimbah cahaya. Kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, gelar kitab Al-Ghunyah. Kai kata sida lot hadis Nabi, salawatum minallah hiya rahmah wa salawatum minal malaikah hiya karamah au mu'jizah wa salawatum minal ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya syafa'ah. Ini sebab lahir cahaya sida lahir ni waktu subuh. Cahaya meliputi negeri Syam sampai ke negeri Persia. Orang tak kegurau, terkejut seluruhnya. Tapi lo tulis selain bagas kitab Khulasah Nuril Yakin, selain bagas kitab Sirah Nabawi Ibnu Ishaq, Abu Sa'ad dan Baihaqi, lo tulis bagas kitab Sirul Asrar, bagas kitab tarekat, ilmu sufi tasawuf. Lahir Nabi tertutup arash, bergetar arash. Sida lahir tertutup arash. Kai gunanya tertutup arash kelahiran Nabi? Agar supaya jin iblis yang dulu diizinkan Allah mengintip Lauhul Mahfuz
tidak bisa lagi diintip oleh kaum jin dan kaum iblis. Ini sebabnya bergetar arasy, tertutup arasy. Sebab dulu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, iblis jin mengintip lauhul mahfuz. Kai sinintip ni bagas lauhul mahfuz. Lauh artinya ruangan, mahfuz yang dijaga. Kai kasih dijaga lah sebuah kitab menggelar kitab ajali. Dalam sifat 20 Lord gelar sifat kedua kidam. Ada kidam zati, ada kidam idafi, ada kidam yang bernama ajali. Apa itu kidam ajali? Kidam ajali adalah simpanan sirul asrar, rahasia ilahi. Ni hadi antara lainnya kita toh langkah rezeki pertemuan. Ini kasih dengan tu dukun masuk erat. Sebab dulu jin go lebih ngintip. Dia dukun dia kan keturunan jin. Beda dukun istilah kita. Kita dendak kalau naik istilah lain. Kalau daun ni pun kita kata ke dukun naiknya luas tu. Gaji kalau anak kayak dukun itu keturunan jin. Nih, bagi tahu mendukun kan tu. Apalagi musim politik dia tapi dia si calon-calon dia. Orang itu dukun bukan dia biar ya. Tapi insyaAllah mantan wakil bupati tendang begini. Apalagi anggota DPR tendang begini. Dijaring teman si caleg-caleg no dijari lo kita bahas dari tanya jawab tentang sokok menyokok. Kaduke kebongi diserangan pacaran dengan jelas kitabnya. Ini kena bagi Wah ni aku pelit ni syabul. Kai sebab keturunan jin, sebab rahasia ilahi dubesah nintip oleh iblis dan jin sebelum kelahiran Nabi. Dan ini diajarkan oleh jin. Tebakan dukun-dukun, ahli sihir, ahli telu, ahli santet, ahli racun, cara cani. Dah mudah ada kalak senang. Dah mudah ada kalak sikil mesum mangan tabok. Racun ni na. Ini kai sebab kerana ia keturunan jin. Dia kalak daun ni tak melanggar syariat, sebut dia sebagai tabib. Bagi solawat nanak tendai, solawat tibbil qulub. Tabib, ulang dukun, tabib. Dapatkan duit berdaun, metabib dia. Gaji bagi. Berkah maulid bunginda, pagi malam istilah dukun ni Istanbul. Amin. Dia amin guru kuitip dia bagi. Hai, itu dah kan gaji gelap. Tabib bang. Kai sebab rahasia ilahi ini dibocorkan, nampak kita memang terkejut-terkejut. Ilmu karamah kepada ulama, ilmu karohah dan kahanah terhadap dukun dan jin. Nampak kita kaidah terkejut, pahit terkejut. Roh mendukun sekali sembuh langsung jual. Roh mentengku puas tengku dai nyembuh maju-maju. Akhirnya lebih yakin tebakan dukun. Betul tak ustaz? Betul tak tengku dukun itu ilmunya sakti? Betul. Karena itu juga dari ilmu Allah, diambil dari sirul asrar lauhul mahfuz yang diintip sebelum kelahiran Nabi. Tidak heran kita, karena dulu diizinkan Allah sebelum lahiran Nabi. Tapi semenjak lahir Nabi tertutup arasy. Mata bahan jin naik ngintip. Jadi kata roh dekah nasuh akhir zaman dukun teroh bulan. Malah roh sakti ni. Apalagi sendak dukun ni kalah roh sen. Metuhuri. Cuba kita kena percayakan dulu. Kalau caleg sebuah hobi mendukun, sebuah hari hobi meresen, apa si menang?
Apa si menang? Wah, ini kan tu malu supir. Ini contoh. Ndak ni sakti dendu be gak ketera setu. Sebab berpahit jelas rahsia Allah ni bukai oleh jin. Karena dulu pernah mengintip rahsia ilahi dai. Pahit menang dukun ndak mempan setu. Oh, yang ndak belin emas zaman dulu. Emas salah satu harta yang ditetapkan oleh Allah tidak berubah sampai hari kiamat. Besar luar biasa, tapi tetap kalah, menang dukun. Karena sakti pahe tong jelas, alias jelas sidah ni sesi menang sesi kalah. Sendang go tertutup. Sejak lahir Nabi Muhammad tertutup aras, tertutup lauhul mahfud, tidak bisa diintip lagi rahasia ilahi. Salah satu rahsia ilahi si tenar bagas kita, langkah rezeki pertemuan malam. Malam ini bukai Allah. Ini contohnya. Kecuali al-ulama mukasyaf, ulama mukashifin, ulama yang tembus, yang melalui proses takhalli, tahalli, tajalli, muhadhar, mukasyafah, musyahadah. Didikan pagi ini gue tak ikatkan. Ibu bapa jamaah maulid yang dimuliakan Allah. Punai tadi lanjut. Oh, hebat dah meloheh dah. Gue mandai kau. Isi si mangan-mangan. Aku. Pun mangan aku dah. Dikasih 5 menit hari selesai no. Malah so pingsan biar aku lanjut. Pak mampu mundai. No mengatur lanjut mudah. Ha? Ai itu macam. Wete baca boleh di teh dengan payah. Kemudian ada lagi kejadian. Kadang malah ada baca kitab Sirah Melina bahawa lebih Nabi lahir bergetas roh lino, bergetar ndage aras, kemudian bumi. Nabi lahir roh lino. Ni ada lo kalau lahir ke roh lino lah. Dia lo di calon nabi kadang ni. Malah Nabi lahir datang gempa. Mana dalilnya? Riwayatnya jelas. Delon ada kaum muda gekan. Si ahli-ahli binah mengatakan malah dalilnya ini apa? Si ngatakan talqin matawan, jaziah dak tawan, jarah kubur dak tawan, maulid dak tawan, gekan. Isi ngatakan si malah hadis ni gekan. Delon logom ke adalah. Alhamdulillah. Ulang muka usah agak. Mahan rusak. Maulid dak tuan, jarah dak tuan, takjiah dak tuan, muacak. Bangun saya simpung surga neraka dai. Maca ni pe majelas. Ada dalilnya riwayat Baihaqi. Imam Baihaqi itu ahli hadis. Bergetar gempa datang, meruntuhkan berhala-berhala di depan Ka'bah. Meruntuhkan setidaknya 40 kerajaan kafir. Jelas hadis. Ini terjadi ketika Nabi lahir, Maulidin Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga datang gempa memadamkan agama Majusi yang menyembah api, yang sendah mulai kita ikuti deba nauzubillah. Agama Majusi penyembah api. Kai kesini kuni sebagian kelompok kita deba. Karena lot si anak nak kempu nak ulang tahun pakai happy birthday. Lo adalah innalillahi. Sah dak di menurut Islam? Tekai bahan ni. Ni si lot dai dengan tu bisa. Sindak lot kai kadang mau pernah ulang tahun pe. Hati-hati. Man tashabbaha qaum fa huwa minhu. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Dia kandu pakai happy birthday, tiup lilin di depan lilin, berdoa nak. Doa ke gak kain tendu tahun depan.
maka itu syabbaha qaumul majus, itu menyerupai kaum majusi. Ndak salah nuko kue tar, ndak salah nuko lilin, ndak salah tiup lilin, ndak salah potong kue happy birthday. Yang salah kau baca happy birthday, kau baca doa di hadapan lilin, selesai doa kau tiup lilin, itu penyembah api. Nih bahan ni tulis bagi bahan ni ulang ganci hiya dubi kalau cara kita lebih indah, ganti happy birthday jadi amin amin ya rabbana ya rabbal alamin istajib tahun kedua ini apa kuih negeri keren tak keren apa mau pernah kau kuih tar lebih ramban amin tu ramban ini melebihi indah doanya mustajab dikelilingi malaikat dapat syafaat dapat rahmat ende ga Istanbul ya gak macu happy birthday to you cuma meninik tena suruh natal pun bersyukur kerana ia ceruk tadi ganji itu agama majusi. Nabi lahir padam api keabadian yang disembah oleh agama majus, agama majusi penyembah. Nabi lahir ini pergi jam kita lo tanya jawab tulis ndak pikiri slide ndak kainu. Karena lo tanya jawab. Sebab lega keri ke slide na pergi slide ndak. Kan dutuh ke slide. Kotak. Pergi kotak ilmu maulid. Lega keri kan ini sekotak apa mana? Lega sekotak ni sejam ketika lo 10 kotak bukan 10 jam. Saudara hukum saudara hukum balik aku kan sedar makan ni kita dulu lanjut dah ni bang apa mondai lilit ke duit maulid negeri abang pe mahu bagi sidang kai kita kan dapat orang ingin maulid lilit hei kai semua lanjut bang apa mondai ha? Baca ke boleh ni kain ala begini materi dah habis ni mundur ke tulis ni komplain ni mundur ke ni mu tahu orang mundur ni orang beli ni orang belang nak jadi terik nak jadi ni boleh orang belang ni dia orang mundur ke jadi layar tancap kerana tu bila meromah tu boleh dubi mai dia ambil ini tafah Yesus yang betul-betul umur ni. Lanjut. Baik kemudian amalan anda dalam kitab kita tambah ke kitab maulid. Dalam kitab Bidayatil Hidayah Imam Al-Ghazali, dalam kitab Marakil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani, lot sebuah mujizat dari singgo kita hafal pahe solawat bahwa Nabi lahir goni kita kai selawatna lam yatalim ibu bapa badan kami goyang sabu malam kadang mau Arabna mimpi itilam so dapat ritan lagi lanjut ke
baca hendak dia tahu. Tahu kan baca tahu? Digat. Memang aku ni. Ingat naik. Tanda pokoknya kau jumpa. Kadang agandu mentang-mentang ni cebun terjemahkan mencerok Allah di malam kitab nala. Gelar kitab na Maraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatil Hidayah. Hadi masolawat lam jahtalin. Jadi jelas berdalil bahwa Nabi lahir sudah dikhitan. Karamah, mujizat. Ini kehebatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kadu lo lahir gak pentep lo. Maksudnya senang dah lah. Ulah gak koi na pentep. Dia lo ini mujizat luar biasa. Itulah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. So jam dikit dah. Tu dah. Karena lo tanya jawab dai. So jam 11. So jam 11. Ndak maulid neplin tanya jawab na tulis 10 jam hari. Maulid ni so jam 11. Weh, mu setuju. Ulang ni kan tu tambah. Baik, lanjut kemudian hendak sidai tong, sidai. Apa gak buah kotak pun dah selesai tu. Baik, kemudian Nabi lahir. Begitu 7 hari diambil oleh kakek beliau Abdul Muttalib, dipersembahkan di depan Ka'bah, disembelihkan akikah. Karena kata Nabi al-ghulam murtahinun biaqiqatihi tudbahu anhu bi yaumis sabi' wa yusamma. Kata Nabi sunnah bagi bayi yang sudah 7 hari diberi akikah, karena akikah itu akan menebus syafaat dunia akhirat. Kemudian diakikahin. Akikah golot zaman dulu hari. Cuman akikahna manga bersyariat sempurna sebagaimana Islam. Dube akikah kurban golot sebelum Islam kok. Tapi akikah dan kurban ndak bali bagi kita. Akikah dan kurban tetap disembelihkan hewan, tapi diminum darahnya. Diletakkan hewan kurban di depan Ka'bah, di depan patung-patung berhala. Belum sempurna syariatnya, tapi prinsip nengguna terima Allah. Islam datang sempurna syariatnya dan sempurna akidah. Ketika cara ahlu sunnah wal jamaah berakikah, selesai fikih akikah, baru kemudian lot akhlak dalam akikah. Salah satunya solawat yang dikenal oleh kita kutejani marhab. Lontong ada marhaban lah. Dah. Utes betul. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, marhaban marhaban ya Nuh, marhaban marhaban jaddan, marhaban ya. Hai gini dulu. Hai iso ngikut. Alah
model. Lo tau marhaban ke ada lah. Malu Naidi. Nah ini yang lupa lagi ke ame-ame dia nak ni ayun dodang tu begitu. Lanjut. Ini kelahiran jasad. Jadi setelah kelahiran jasad dia, kita mengket kisah Maulud Nabi. Maulud Nabi. Dagi Maulid lo Maulud. Kadang pernah kan duge Maulid kelahiran Nabi, Maulud sini lahir kena Nabi na, ketera model Nabi ketera wajah sida, ketera akhlak sida. Sebab dia ngikut Islam dendai, ngikut di kotak tu mah selesai ni. Ada untuk oleh-oleh na plate pagi pido, panitia fotokopi ke kadu acing. Tapi kita rangkum plate sekasa pahit jelas boleh. Baru kemudian Maulud Nabi. Apa Maulud Nabi? Ciri-ciri fisik Nabi, kemudian akhlak Nabi. Ketera ciri-ciri fisik Nabi bagas kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin. Lot 100 ciri-ciri fisik Nabi. Cuma tak mungkin 100 kita bahas. Kita bahas antara takal sohili secara garis besar. Kasepai kita tandai Nabi tu. Pertama bu Nabi. Atau ibu tu kadang mirip. Dia mirip kita doa ke mongida moga-moga mimpi bu Nabi. Amin. Kau pernah mimpi bu Nabi no? Begu ni pernah ulang di pay. Ketera bu Nabi dalam kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin, bu Nabi tidak lurus dan tidak keriting alias lo si mirip lah, lo si ada bu nikah lah. Alhamdulillah ni ragu kat ngata ke sepay. Tu kikal lah. Kadu tandai kikal. Mu dipay bagi laut Ini bu Nabi. Lanjut kemudian mentagi Nabi atau mentagi du. Kadang mirip. Jidat Nabi dalam kitab agak lebar alias sulah. Lo ada si sulah lo. Ni agak lebar. Tak pakai su kan? Dia belang suyu Nabi. Lapangan poli. Sulah Nabi lebar. Ini ciri-ciri fisik Nabi. Gomu kan bayang. Berarti Nabi sulah. Kemudian alis Nabi. Ketera alis Nabi dalam kitab dijelaskan bagaikan semut berbaris rapi, tebal tapi rapi. Sebab lo kalau tebal tapi dia nangkih alisnya, dia turun alisnya. Hati-hati dia alis tu turun, diciri malaikat Israel gondoho. Bagas kitab Ar-Ruh tentang ciri-ciri kematian dalam sakaratul maut. Ciri-ciri ini salah satunya apabila alis sudah mulai cekung. Ini tak dekah naik, ijari nak dingkel. Ini alis tu dok tong tegak dok. Dia tong tegak aman ni. Dia tak naik tegak masuk ni pakai pantangan pangan keringan. Kai mana waktu ni? Dia alis. Alis Nabi tak tegak, tak turun, tak ke samping, tapi tebal dan rapi, bagi semut berbaris. Dan ada ciri khas ni alis Nabi, ada urat yang membelah di tengah alis. Urat kepala beliau yang membelah di tengah alis. Itulah alis baginda Nabi Muhammad SAW. Lah si mirip lah. Berat ngilah gutul beriman.
Lo Cimirin. Nai galot dah kan. Galot nang matu si mau pernah berjumpa ngah. Lo kan dah pokis baris lot. Lot. Nikah. Nogok kalau di tentu ikan tidak pokis dari pacar bendera Senin. Edi alis Nabi. Kemudian dari alis kelopak mata. Bulu mata. Kelopak mata Nabi tidak hilang daripada celak. Nah, sunnah bercelak kata Nabi sebelum tidur. Jadi sunnah mencelak tu, oi sikal tandang hei. Oi sikal laus begahan hei. Oi sikal laus pemamanan hei. Oi sikal laus pekan Sabtu hei. Sunnah bercelak setiap malam menjelang tidur. Siapa orang yang bercelak matanya sebelum tidur, kata Nabi dalam hadis, maka akan diperlihatkan syafaat dunia akhirat. Nih, kau hidup mencelak lah. Lo tong celak dulu lah. Dia arangnya bahan. Bapak-bapak, kau mencelak kau. Kau mengke surga pun. Dah ni. Nangam ke surga mainin mencelak. Terus ni. Isi si mencelak. Siapa yang bercelak sebelum tidur di malam hari, maka satu surga dengan Nabi. Kata Nabi, yusarul mar'u ma'an ahab. Siapa yang melakukan sunnah, tanda cinta kepada Nabi. Kalau cinta dengan Nabi, satu surga dengan Nabi. Kai hadis kedua kata Nabi, man ahabba sunnati, celak adalah sunnahku. Wa man ahabbani fakana ma'i fil jannah. Isi si cinta bangku karena melakukan sunnahku bersamaku di surga. Ini apa mencelak rasina wong hidup apa? Bapak-bapak beda. Ini bapak-bapak apa? Nah, kan ingat janji dari Mei. Orang ini kalau jaga iso panas medam sida, siap kecelak dudai. Dai malot arang dai bahan. Nggo ka semengkau sida coret ke alis dia. Buat pagi muka bagi panda mana. Asal mengke sok. Amin Allahumma. One bangga duli bang. Lagu gawe dengan coy nak pagi. Edi ciri fisik Nabi. Bulu mata Nabi kata lentik bak seorang bayi. Kita dendak dangcut lentik. Ngombelin macam apalagi ami-ami kaum ibu. Paling tambah ini bulu mata na. Kalau kuke gelap bulu mata na anti badai. Dah kekurung paling pakai na. Nampak mu sintak kena biar kita bela. Ini palsu, tapi Nabi lentik sungguhan, lentik betulan, bukan tipuan. Ini bulu mata Nabi. Lanjut kemudian secara ringkas, mata Nabi dalam kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin, mata Nabi agak lebar. Mohon maaf, si sipit-sipit no malah boleh. Tak ketera mendil tu mah boleh. Usul si belang mata yang boleh. Alhamdulillah. Cuman lo syarat belang mata. Lo ciri lebih belang mata Nabi naik. Memang tu belang mata Nabi, tapi menenangkan di luar dakwah. Dia belok mata kalak belang, tapi bagi kalak si keluar mata ni. Dia uyuk Nabi ni ahli mendil-mendil. Jadi Nabi. Tapi di dalam dakwah qaulan sadidah, qaulal haq. Mata Nabi bagas dakwah memerah. Jadi ciri mata Nabi. Kalau si mirip lah. Belang ni lah dia lah. Si belang ni lah. Lo bagi talam belang ni lah. Ya. Lanjut. Tunggu hijab. Tunggu. Letak aman. Kemudian
Pul mata Nabi ke hidung Nabi. Nah, tu hidung tu kadang mirip. Bagaimana hidung Nabi? Hidung Nabi mancung. Mohon maaf, si medeku no mak boleh. Boleh cep su mak boleh ni. Tarik situ mampun pakai teronton ni bahaya. Tapi tidak sembarang mancung. Ada ciri yang kedua dalam kemancungan hidung Nabi. Bagi si pekok bang tengah. Ini membeda Nabi. Mancung ada dua ciri. Satu agak bengkok di tengah. Yang kedua cirinya tidak tajam sebagaimana hidung Yahudi. Bagaimana hidung Yahudi? Hidung Yahudi bagaikan hidung paruh bangau. Kalau tandai bangau tajam turun. Kira-kira dia kena balon betuk ke hidung lagi. Ini hidung Yahudi. Tapi Nabi tidak tajam dan ada bengkok di tengah. Jadi singgolot mancungnya gua alhamdulillah. Cuman buah hari pik-pik bang tengah kasi bengkok. Kasi mirip. Pulikum Nabi kumis. Sisi berkumis. Mana akidah. Atau kumis tu kadang mirip. Dia mirip pun dia mimpi Nabi alhamdulillah. Dia tak mirip pagi cukup kan. Masuk geluh inai. Ketika kumis Nabi dalam kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin, kumis Nabi tipis. Jadi si tipis alhamdulillah, si tebal bagi ulat bulu masyumah. Jadi kumis Yahudi. Lo dua ciri kumis Yahudi, tebal tak bergurau. Sakit cerok ke desa. Dah kata singgung biar aku. Bapak-bapak, kaya kadu menjawab kadu mam kumis. Bapak-bapak sah cerok ke sah? Dah tersinggung dah. Anak kadu ke tu. Kumis Yahudi ciri pertama tebal dah bergurau. Ciri kedua gedang soh melewati bibir. Lalu si mirip lah. Ini kumis Yahudi dia mirip. Kuning ki model ni tu. Kira-kira dia sikal mangan tusus rimbat kena baik kuning. Yahudi kali ni. Masuk geluh ini. Cukup kan langsung. Timai belum. Ini dia pangkan tu. Lot syarat walau tebal, walau gedang kumisnya melewati bibir, sah tidak dicukur, asal lot syarat. Asal berguna getena. Ini baru halal. Tak suruh ni dicukur. Malah haram dicukur. Ni sungkun nala berhudu. Ayam mempolan. Get kita mengantuk kumis kuda. Deget ni na ulang cukur. Ini mahan aku gamang pewak polan. Ini masuk cukur. Ini sah geluhi. Tapi di negara ni jijik ibandu haram geluhi. Tu so cukup. Ya semang suka tidur lah. Kuning kena lagi tu ke. Kita maksud tunjuk pokoknya kandung bentuk asal. Ini misalkan bagi hukum fikir. Ini sah geluhi. Walaupun tak mirip Nabi. Ini kumis nak. Pul kumis lah bibir. Ini secara umum bibir. Kasih pahil lo menandai Nabi gawa bagi bibir Nabi tidak tipis, tidak tebal alias sedang. Karena lo dua model bibir makruh. Ini dah bibir apa makruh beza. Buah bibir tebal tak bergurau. Makruh ni. Masukkan tunjuk jemer. Kau kebeli walaupun kalau dah nak tidak ulang. Ini kita dah maju you sikal empat kalah. Ini boleh dia langsung kan tunjuk bibir Yahudi. Bibir makruh. Buah tebal dah bergurau. Kedua tipis tak bergurau. Nanti. Kai sebab lo keterangan jika ada bibir tipis
plus ada tai lalat sebuah. Di puahe ame jap-japan. Jokwakan judes payah ni. Ni lah si kena lah. Ndak tersinggung dah. Pahai be, sentai lo kita ilalan ni be no. Dia lo kikis je. Ndak agak kerina. Edi uyi hadis, ulaga kandungan hadis ni. Edi ilmu jiwa. Ilmu jiwa. Pokoknya si garam jodoh atu-atu bibiana. Arab pe bapok kanu medemban ni. Jumpu si Edi dai mapo medemban ni. Paling cap-capan. Edi bibir Nabi sedap, tidak tebal dan tidak tipis. Pul bibir Nabi lon ipan Nabi. Ipan atau ipan tu. Ende tusuk ke kan silo ipan lah. Si malam ni ipan masuk ke pisah. Ketika ipan Nabi, gigi Nabi berjarak alias kalau si merah ipan lah. Kan ditandai di merah. Gandu dah ada buah dia merah rapat. Merah elok celah-celah. Nah. Lo keterangan kenapa Nabi tidak dibikin rapat giginya dan rapi. Kenapa berjarak tapi rapi? Karena supaya setiap sabda dan kaul Nabi mengeluarkan rahmat dan syafaat. Ini tujuan. Sebagian riwayat mengatakan luar cahaya jam sida mencerah. Ini kehebatan nipan Nabi. Dia kata merah kai si luar. Kai luar. Baru. Lanjut. Mau kan nangki-nangki jam lebih. Lanjut. Ya, semangat tu. Kemudian ngumpulin Nabi, dagu Nabi, kai sang Nabi. Bagaimana dagu Nabi tidak lancip, tidak tampak tulan-tulan wajah, alias gempal bukan tembem, gempal merisi. Sebab ciri dagu merisi pasti tidak tampak tulan-tulan wajah. Nah ini ciri dagu Nabi. Lanjut kemudian ciri jenggot Nabi yang si menjanggut. Silat janggut. Jenggot Nabi panjang. Maka satu gandengan hadis, tipiskan kumismu, pendekkan kumismu, panjangkan jenggotmu, sunnah. Cuman ciri jenggot Nabi tidak melebihi dada beliau. Gedamna janggut ulang lebih dari hari. Agar juga megi hadis nan panjangkan jenggot gak pintu meter jenggot. Tidak. Kemudian jenggot baru leher Nabi, karung Nabi, ketika karung Nabi bagaikan goretan-goretan lukisan, lo garis-garisna alias megelet, cuman megelet Nabi hu karung tu beda. Megelet karung Nabi bagi teridah bagi ndak alias goretan lukisan. Kadang pernah hatu lukisan ni kadang teridah kadang ndak, tipis sekali. Dia label kalau megelet, padahal dia megelet melipat. Dia megelet ini. Masa megelet ke keliling, ini pun megelet ini. Lo gelet keliling lah. Jadi melipat lah. Masuk ke dua tu ini karung kan. Ini megelet. Nabi kadang teridah, kadang ndak garis-garis karung. Bagi lukisan indah leher Nabi. Full karung enggak bahu sida. Bahu Nabi tegap, tidak bungkuk dan tidak membusung. Dan di belakang bahu alias pundak Nabi ada stempel kenabian. Doho belikat. Doho kai cawalan. Belikat kan? Belikat.
Jadi RM2 dia ni. Beli kad. Stempel kenabian berbentuk buah apel. Maksudnya belinya bagi buah apel. Warna hitam kehijau-hijauan. Ada stempel kenabian khataman Nabi. 124.000 Nabi. Jadi total jumlah Nabi. 315 Rasul. Jadi total Rasul. Semua punya stempel di pundak. Mana dalilnya ketika pendeta Buhairah melihat Nabi yang masih berusia belasan tahun duduk di bawah pohon korma hendak berdagang ke negeri Syam bersama Abu Talib paman beliau. Niato bagas gereja hari alias kuil zaman dulu. Niato pendeta Buhairah dari kejauhan ada ciri kenabian dan dipastikan di pundak Nabi ternyata ada tanda kenabian. Cuman pastikan cirinya hijau kehitam-hitaman sebesar buah apel. Lalu si tanda dia adalah si mentah ini lah. Jadi panu ni. Kan juga jadi nabi kan juga. Ku lo kita ada kudim belang bagi apel dah. Warna na kai mentah ke ya panu. Kan juga nabi kan juga bagi. Di panu. Kemudian Nabi pundak Nabi ada dada Nabi. Dada Nabi. Dada Nabi tegak bidang dan ada bulu-bulu tipis. Jadi silap bulu-bulu dadana alhamdulillah mirip guna, cuman pastikan dia tebal oyuna tapi ketambe. Memaham kan tu? Dia ada ketusuk kan. Lanjut. Boleh ditukar Nabi. Dia pergi buat kena kita dia. Tukar Nabi datar. Dagi lo bibir makruh sudah lo tukar makruh. Dia kena masuk tujuh nak di lidah ni. Tukar makruh lo dua. Pertama ni bentuk gelana six pack. Kayak gelana. Ini si kalak kota kata-kata. Fitness ya. Ni bentuknya bagi tahu 6 kotak. Ini makruh ni. Tidak begini tukar Nabi. Masuk bahan-bahan begini. Kemudian tukar yang kedua makruh gelana one pack. Kayak gelana ketera cirina bulan beli muka. Kau si kena lah. Bongkem. Tapi tukar Nabi datar. Sunnah datar. Ini tukar Nabi. Kemudian kita tutup bab maulud yang pertama. Lalu bab maulud kedua je. Bab maulud ni semangat dia tukar dah itu. Pula kegelam itu ke pula. Orang kan sesak nafas pun kita. So ni. Engkau terima nasib nak lendak dimirip kaibahan. Kemudian tangan Nabi, kaki Nabi langsung kiding Nabi, jari-jari tangan, jari-jari kaki gempal. Ai cobalah. Belin-belin belang-belang jari-jari tangan ni kai gelang. Mugedel. Gedi mah. Lalu si mirip lah. Belang jari-jari tangan pe mau beli. Kau si gedi ni. Tangan ni cup jari ni belit biar tadi. Ini gempal. Jari-jari kiring Nabi pe begini. Ini menciri-ciri secara umum. Ketera warna kulit Nabi putih kemerah-merahan. Ketera buah Nabi gedang segedang bahu sida. Jadi sunnah ni sebenarnya buah dia gedang. Cuman rapi. Delong gedang tapi tak rapi, tak sunnah. Jadi buah Nabi. Ini ciri-ciri fisik secara umum. Kemudian maulud yang kedua, ciri-ciri akhlak Nabi.
Ini hakikat maulud. De maulid kelahiran dai. De maulud jemena. Maulud ciri-ciri akhlak Nabi. Lo ciri sida akhlakna gelana akhlakul karimah. Ini standar. Kemudian lo gelana akhlakul azimah. Ini paling tinggi. De akhlakul karimah ini amalan kehambaan. Sini contoh ke Nabi, simu kita tiru, ini ciri akhlak gelana karimah. Tapi sindakmu kita tiru, ini ciri akhlak Nabi azimah. Dua-duanya lah dalilnya. Dalam hadis disebutkan innama bu'istu da'iyan la la'anan. Hadis kedua si paling ni hafal oleh mubaligh. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi ada yang lebih tinggi dari ciri akhlak Nabi, yaitu innama kelana la'allaka innaka la'alla khuluqin azim. Wa innaka la'alla khuluqin azim. Ini maksudnya akhlak azimah. Kai bedana akhlak azimah wa akhlak karimah. De akhlak azimah lillah. Ini bedana. De akhlakul azimah bedana kerana lillah. Tercermin dalam bacaan ketika iftitah solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Ini ciri akhlakul azimah. Kerana lillah. Tapi de akhlakul karimah, ini cirina dak kerana lillah. Ketika contohnya, ia sembahyang duha, ia karena Allah pelin, tapi karena nangat raja. Jadi karimah. Orang yang solat duha ingin rezeki tidak mutlak lillah, dia karimah, sekedar mulia. Tapi orang yang solat duha lillahi ta'ala, tidak ada urusan, ya Allah, mau kau beri rezeki mau enggak, mau kau tambah rezeki mau enggak, mau daganganku laris mau enggak, aku azimah, agung. Ada akhlakul azimah. Ada Nabi ni ukur. Rata-rata kita jarang ukur ni. Sebab akhlak telot nangat terata-rata. Metuhuri ibadah nangat surga. Tapi Nabi tidak nangat surga. Si nangat Nabi ridha Allah. Beda nak kai dia nangat surga manga tentu dapat ridha. Pagi kita jumpai lo kalak mengkat surga dia kita mengkat surga, amin. Kita jumpai lo kalak mengkat surga tapi tidak nangat Allah jumpa. Malat nangat Allah jumpai jema si mengkat surga dah isi ni. Salah satunya seorang istri yang tidak mau melepaskan tangannya ketika bersalaman dengan yang bukan muhrim. Siapa dia? Salah satunya seorang suami yang tidak cemburu ketika istrinya bersalaman dengan orang yang non muhrim. Ini dia mengkat surga pe, malat nangat Allah jumpa mana. Ni model. Jadi tak kerana kalau mengkat surga jumpa Allah. Padahal hakikat surga sesungguhnya liqa'i rabbi, jumpa Allah. Jadi ini azimah. Dia akhlakul karimah. Keri amalnya lot proposal, keri doanya lot nangatnya, keri ibadahnya lot sinangat ina. Kai kasegak kandu rajin sembahyang lot nanti ku dah kasi aku lulus caleg, amin. Ni nak ke puak ngamin sipai. Amin. Mak kandu pilih wah bagi golput ada keri. Sembahyang ya, ibadah ya, karena kai lot nangatna sah dah bagi ditengku, sah, mulia, tapi tak naik derajatnya jadi agung.
Tapi kalau dia ibadah lillah, dia berbuat baik lillah, itu dia naik derajatnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini bedanya Nabi. Contoh yang paling jelas bagi baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi satu-satunya yang tidak pernah mau menerima tawaran malaikat. Ketika Nabi ni ke bawah ini Taif, sebulan penuh dakwah mabuah pergi nerima Islam. Nabi laus sorban putih pulang jadi darah-darah. Sebulan dah tadi kena ke bawah ini, kena lempari. Nabi ditawari malaikat Jabal, ya Muhammad, cobalah seperti Nuh, cobalah seperti Musa, cobalah seperti Harun, cobalah seperti Lut, seperti Ayub, seperti Yunus, yang ketika mereka tidak didengar oleh umatnya, mereka diberi jatah untuk bisa memusnahkan pembangkang-pembangkang itu. Kami siap ya Rasulullah. Jawab Nabi, la, ndak wahai malaikat, ndak masuk mengizin kalian, tapi ndak aku terima. Sebab ya Muhammad, ya Allah, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Masuk ya Allah, masuk siksa kaum si pembangkang nak. Sebab pahai ndak ngetandain aku kasih ke bawah aku. Pahai mangetoh ni Islam karena langgar na Islam. Maka oleh karenanya jangan ya Allah. Si paling hebat contohnya, ketika diberi azab langsung kontan oleh Allah bagi orang yang tidak solat setengah takal jadi babi. Alhamdulillah sedap malut naik si begini. Karena kau didoakan Nabi. Kalau sindak menderu tetangga kau doakan Nabi denda. Kalau sindak menderu tetangga nadingkan pagi setengah tukenan turun jadi babi rubiah. Alhamdulillah Rasul doakan, ya Allah tangguhkan. Jangan buktikan di dunia akan dijadikan cemooh oleh umat dan masyarakat. Jadi sebab sedang kalau tak sembahyang pun nadingkan manusia tok terila. Tapi seandainya Nabi tak doakan duit, maka sindak sembahyang-sembahyangnya jelas bagi ahli kasyaf, bagi ahli yang makrifat, dia akan lihat tubuh orang yang tidak solat ketika meninggal setengah datas dia jadi biang ubari. Sindak menjilir tetangga antar sesama, setengah turun jadi biang ubari. Ini gampangan sisa. Nabi tidak mau. Ini akhlak Nabi azim, agung. Tak terima si dia tawar KIP malaikat hari. Cuma dia kita kebantuan begini, pahit kita terima ni. Apalagi lo musuh tu pecoknya ke malaikat, pecoknya kan. Jadi cuma Nabi kasih Nabi satu-satunya yang layak memberi syafaatul kubra. Sida melayak. Oh, kita Nabi Adam pagi bangkit, ya Nabi Adam safa'ani, safa'uni. Ya Nabi Adam tolong syafaati kami. Kata Nabi Adam, aku pernah makan buah khuldi. Datang ke Nabi Nuh, ya Nuh syafaati kami. Pagi ni hari kiamat, dari kebangkitan tiba, keliling kita garami Nabi untuk syafaati kita. Kata Nabi Nuh, ndak bela aku doa ke umatku tenggelam dalam banjir bandang. Datang ke Nabi Lut, ya Lut safi'uni, syafaati kami. Kata Nabi Lut, ndak pernah aku doakan si homo-homo, si bencong banci, turun hudan batu, mati keri si bencong-bencong. Ndak layak aku memberi syafaat. Adeh belilah kau garami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab wa innaka la'ala khuluqin azim. Sida diciduri balas sida rodong, sida dikemoki balas sida rodong, sida dicemooh. Bahkan paman beliau kau bibi sida Abu Lahab, Abu Lahab memberikan tabi cerok tai manusia. Ni rumah-rumah sida, ni reken ranjur-ranjur. Bahkan Lot ahli dukun ni kota Mekah ni suruh Abu Lahab untuk racuni Nabi.
Ini pe Nabi dak doakan. Maka sunnah dalam ilmu tasawuf dia baca tabat yada Abi Lahab cun kezaundu. Ndak ket ati Nabi sekali pesah. Sah karena itu Al-Quran, tapi bunyinya adalah sumpah serapah terhadap Abu Lahab. Menyumpahi Abu Lahab, celakalah Abi Lahabim wata. Kaedah celaka Nabi terkebawa ina kotoran manusia. Nabi teracun ina. Nabi terina ranjur muka rumah sida. Jelas celaka na. Geram malaikat. Ndak tahan malaikat pe. Tapi ciri azimna Nabi ndak ni balas sida. Ndak ni doakan sida maci. Hari hikmah maulid tertinggi dalam contoh akhlak azimah, ulang sekedar karimah. Wallahu a'lam bishawab. Kuning istirahat pergi jam. Baru kita tanya. Uguk tong nanya ke uguk. Semangat hei. Baik, mudah-mudahan kita lanjut boleh bab muamalah. Moga-moga istirahat ulang ke alas tutup balik. Reka istirahat ke lengang nana. Lanjut nahan lanjut. Baik, kita tutup sementara untuk istirahat. Terserah panitia berapa menit. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa nastaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.